Rapia TV, perempuan cerdas, anak hebat, masyarakat berdaya. Halo sahabat inspiratif, bertemu lagi di podcast Rapia TV Tegal bersama saya Fe dalam acara berbagi cerita, edukasi dan inspiratif tentang perempuan, ibu dan anak serta aksi sosial kemanusiaan. Nah, berbicara tentang kemerdekaan, tentunya di benak kita itu tidak hanya tentang perjuangan para pahlawan di masa lalu, Ibu ya. Tetapi ada keberanian untuk berkarya, memimpin, dan berbuat banyak untuk orang banyak yang sangat bermanfaat. Baik, untuk episode spesial kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di tahun 2026 ini, kami akan membahas tentang semangat perjuangan yang terus hidup melalui sosok perempuan inspiratif bersama Wakil Wali Kota Tegal, Ibu Hajah Taksiatul Mutmainah SKM MKes. Kita akan mengulas tentang perjalanan karir kepemimpinan dan juga makna kemerdekaan bagi perempuan Indonesia masa kini. Baik, selamat datang Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat inspiratif, sahabat Rapia TV. Baik, terima kasih banyak Ibu ya atas kehadirannya, sudah menyempatkan waktunya dalam kesibukannya di podcast Rapia TV Tegal. Baik Ibu, sebelum kita membahas tentang karir Ibu ya Bu ya. Boleh. Kita bicara lagi tentang masalah makna kemerdekaan. Tentunya di masing-masing orang itu mempunyai makna sendiri-sendiri Bu ya. Nah ini menurut Ibu secara pribadi makna kemerdekaan itu seperti apa ini? Ya, kalau saya sebagai pribadi, makna kemerdekaan itu adalah bagaimana kita perempuan, terutama punya kendali atas diri sendiri. Jadi misalnya kendali untuk menentukan keputusan, untuk kita berani bermimpi. Kemudian juga perempuan itu harus empower, harus berdaya. Kemudian perempuan itu merdeka dari kebodohan. Artinya perempuan itu harus terdidik, harus berilmu, gitu. Kemudian tadi yang saya sebutkan perempuan harus merdeka dan bisa memegang kendali atas dirinya, misalnya memegang kendali untuk membuat keputusan kesehatan, ya. Misalnya kita kan tahu ya, misalnya untuk alat kontrasepsi, kadang kan kita di luar banyak tahu bahwa kadang perempuan tuh nggak beda ya, dia harus menentukan pakai alat kontrasepsi apa. Tuh. Kemudian juga misalnya dalam sisi berpakaian, kita kan masing-masing orang itu harus bebas merdeka menentukan pilihannya tentu sesuai, karena orang kan punya kenyamanan, punya standar nilai sendiri. Misalnya yang muslim, perempuan muslim berarti harus menutup aurat dan sebagainya. Tetapi tadi nyaman, kemudian membuat dia merasa lebih percaya diri. Perempuan itu memang harus percaya diri, nggak boleh insecure, nggak boleh underestimate atas kemampuan diri sendiri. Karena perempuan itu kadang kan merasa dia tidak mampu, dia takut, belum apa-apa sudah merasa, itu saya nggak bisa deh, gitu, seperti itu. Itu perempuan harus merdeka dari hal-hal tersebut, apalagi juga harus merdeka dari tekanan ataupun intimidasi dari luar, dari diskriminasi. Ini yang menurut saya ya, merdeka harus seperti itu. Tapi apakah perempuan Indonesia sekarang sudah bisa dikatakan merdeka? Menurut saya sudah lebih baik, meskipun belum sepenuhnya. Artinya kesempatan yang diberikan pemerintah dari tahun ke tahun itu sudah semakin terbuka, kesempatan kepada perempuan. Tetapi kita ini kan sudah mengalami hegemoni patriarki sudah ratusan tahun. Bahkan mungkin sejak adanya peradaban di muka bumi ini, gitu, perempuan itu mengalami hegemoni patriarki. Nah, hal-hal seperti ini masih di masyarakat, saya melihat masih banyak praktek-praktek, misalnya intimidasi, kekerasan, kemudian marginalisasi perempuan masih dianggap second class. Saya melihat masih ada, gitu. Dan itu
justru yang menjadi tantangan bagi kita para perempuan harus diperjuangkan bersama-sama. Dan salah satunya tentu Rapia ini juga harus mengambil peran itu. Baik, Terima kasih untuk Rapia. Iya, sama-sama Ibu. Ya. Baik, kalau melihat tentang perjalanan Ibu, latar belakang Ibu pendidikannya kan dari di kesehatan, bidang kesehatan ya Bu ya. Betul. Iya, kemudian aktif juga di organisasi, kemudian di KPID Jawa Tengah, Iya. juga DPRD Provinsi Bu. Iya. Banyak sekali ini Bu ya kegiatannya. Nah dari babak-babak ini, sekarang Ibu menjadi wakil wali kota, kira-kira babak mana yang menurut Ibu paling membentuk Ibu menjadi pemimpin seperti yang sekarang ini, Ibu? Dari masing-masing fase atau masing-masing babak kehidupan saya itu, saya mensyukuri, menikmati, dan menurut saya masing-masing punya kontribusi sendiri untuk mengantarkan saya pada posisi ini. Gitu. Jadi masing-masing itu ada dinamikanya, ada manis pahitnya, ada di situ apa ya, semuanya berkontribusi sih menurut saya. Tetapi yang saya rasakan adalah karena saya merasa ya, memulai itu sejak masih remaja. Terus dari remaja itu sudah aktif di organisasi. Oh gitu. Mulai di OSIS, kemudian di organisasi ekstra yang di luar, yang kemudian kemudian saya dewasa juga sampai sekarang masih aktif di organisasi. Menurut saya itulah kawah Condro di Muko yang diantaranya membentuk karakter kita, membentuk kita menjadi lebih open minded, kemudian kita secara mental lebih terbentuk, terasah, kemudian secara emosional kita lebih bisa mengelola emosi kita, karena ketika kita masuk di dalam sebuah komunitas, di sebuah organisasi, mau nggak mau kan kita belajar untuk yaitu menghadapi masyarakat, menghadapi lingkungan kita, kemudian di situ justru tantangannya adalah bagaimana kita bisa memberikan problem solving, memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Nah, dari pengalaman di organisasi yang kemudian akhirnya saya masuk di tadi lembaga-lembaga yang disebutkan, ketika masuk di dunia kerja itu juga akhirnya membawa gitu, dan itu menurut saya ketika di organisasi itu bisa menjadi bekal yang cukup bagus gitu. Makanya saya selalu menyarankan kepada anak-anak muda, jangan hanya jadi kupu-kupu. Artinya? Kuliah pulang. Oh gitu. Untuk para mahasiswa nih ya, jangan jadi kupu-kupu gitu. Ayo, nilai akademik harus bagus, IPK ya harus bagus gitu. Tetapi di sisi lain yuk latih tempat diri, aktif di organisasi, di komunitas, apalah yang sesuai dengan passion kita gitu. Karena kan apalagi anak-anak muda sekarang ya, Gen Z itu kan berbeda dengan zaman saya ya. Pasti iya. Bedanya? Beda banyak hal lah. Gen Z apalagi kalau saya kan masih awal milenial gitu ya, jadi berbeda jauh gitu, mulai dari kesukaan, karakter, bahasa aja kan sudah berbeda. Makanan udah beda ya udah beda, culture-nya aja udah berbeda. Makanya menurut saya yaitu tadi nikmati setiap fase yang ada di dalam hidup kita, jalani sebaik-baiknya, dan jadilah orang yang suka tantangan gitu. Tantangan baru itu akan menarik dan seru untuk kita jalani gitu. Ya, bagi yang suka tantangan. Kalau yang tidak suka gimana nih? Belajar suka dong. Biar suka ya. Iya, belajar suka ya, karena kita itu akan merasa lebih ada kepuasan tersendiri kita bisa menyelesaikan tantangan ataupun bisa memberikan solusi atas persoalan yang ada di depan kita. Baik Ibu. Kalau dulu Ibu dan sekarang masih ya Bu di anggota DPR Bu ya? Oh, DPRD kan kemarin. Saya di DPRD itu periode 2019-2024. Oh iya. Ya. Kemudian sekarang di wakil wali kota. Iya. Baik, waktu itu kan Ibu berarti masih duduk di situ, Ibu mengawasi jalannya pemerintahan. Iya. Dan sekarang sebaliknya Ibu berkecimpung dan duduk di pemerintahan menjadi wakil wali kota. Nah, ini ada nggak Bu momen atau Ibu berpikir ternyata mengurus pemerintah itu kok seperti ini, ada sulitnya gitu? Ya, kalau berpikir atau membayangkan itu sih enggak ya, karena
waktu saya mulai dari di KPID, kemudian di DPRD Jawa Tengah, itu kan sudah bermitra dengan pemerintah. Ya. Artinya di situ sudah tahu fungsi kewenangan dan tugas masing-masing gitu ya. Kalau misalnya di DPRD itu kan ada fungsi-fungsi regulasi, kemudian ada fungsi budgeting, ada fungsi controlling gitu ya. Kalau di eksekutif kan berbeda lagi. Kalau di eksekutif kita menjalankan regulasi, menjalankan undang-undang, perda, kemudian kita menjalankan roda pemerintahan, kita memberikan pelayanan kepada publik. Lah, ya itu tadi masing-masing peran dan tugas kita itu ada tantangannya tersendiri. Tetapi kan yang penting menurut saya dimanapun kita berada ya jalankan sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi yang ada dan bekerjalah dengan hati kalau menurut saya. Ketika kita mau dimanapun bekerja dengan hati itu insya Allah itu yang hadir yang kita tuh maksimal dalam bekerja gitu. Memang ada Bu yang bekerja nggak dengan hati? Itu kalau saya tidak perlu membahas orang lain ya, tetapi kalau bagi saya mau dimanapun, ketika saya di organisasi, ketika saya bekerja di staf fase yang tadi saya sampaikan tadi, saya kan juga pernah bekerja di NGO juga ya. Oh ya? Ya selama 5 tahun. Itu NGO yang bermitra dengan AUSID itu tahun sebelum saya di KPID. Saya merasa ya ketika kita bekerja dengan hati maka hasilnya itu akan maksimal. Baik. Ya. Dan tentu kita tidak terbebani gitu, kita enjoy gitu. Ketika kita jadi enak jalannya bekerja dengan senang hati, tentu hasilnya akan berbeda. Iya. Kalau bekerja dengan hati, dengan bahagia, itu output yang dihasilkan akan jauh lebih bagus. Dan kita tidak kan akan berbeda orang yang bekerja di bawah tekanan dengan orang yang bekerja dengan hati. Iya. Di wajah juga tambah cantik ya. Ibu. Wah itu semuanya ya pasti ya. Baik Bu, sekarang kan Ibu dipercaya untuk di pemerintahan Bu duduk di situ ya. Pernah nggak Ibu berpikir untuk saya harus bekerja keras karena saya posisinya di pemerintahan ini gitu Bu? Oh kalau bekerja keras iya harus karena harus ya. Iya. Kalau bekerja keras menurut saya semua orang seperti itu karena begini. Apalagi kalau bagi saya ini amanah ya. Yeah. Amanah itu selain ini dari kepercayaan masyarakat. Artinya ketika saya di DPRD kemudian menjadi wakil wali kota, itu kan prosesnya proses yang dipilih langsung oleh masyarakat. Ya. Artinya saya harus memberikan yang terbaik agar sesuai dengan apa yang dulu diamanahkan kepada saya. Masyarakat kan pasti ketika memilih saya itu juga dengan berbagai pertimbangan, dengan menitipkan harapan. Nah, ya itu kita bekerja semaksimal yang kita bisa agar sesuai dengan harapan mereka. Dan tentu saja pertanggungjawabannya dengan yang di atas. Ya. Kerja dengan hati lagi ya Bu? Iya, harus begitulah. Ya. Nah ini walaupun Ibu bekerja keras di pemerintahan ini, tentu tidak terhindar dari tantangan-tantangan yang Ibu harus hadapi ya Bu ya. Kira-kira untuk setelah Ibu terjun di pemerintahan itu, tantangan-tantangan seperti apa yang Ibu pernah rasakan berat gitu? Menurut saya begini ya, dari dulu saya itu membentuk pola pikir saya, membentuk mindset saya bahwa jangan pernah menjadikan apa yang di depan kita itu sebagai beban. Agar tidak merasa berat, tetapi jadikanlah itu tanggung jawab. Mungkin orang sepodo wae, tetapi pengistilahan atau pemilihan diksi itu menurut saya itu akan berefek pada kita. Ketika saya bilang, ini beban saya, itu nanti akan berbeda, oh ini tanggung jawab saya. Ketika bicara beban itu kan kita kayak mau jalan itu kayaknya mau melangkah itu berat. Tapi ketika oh ini tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Maka ketika bicara ini tanggung jawab, maka saya akan berpikir bagaimana menyelesaikan tanggung jawab itu dengan baik. Iya, harus. Saya itu tipe orang yang berusaha easy going, tapi easy going apa itu? Melakukan sesuatu itu easy going itu apa ya? Nggak cuek sih, menganggap
menganggap segala sesuatu itu tidak berat gitu loh, tidak menyederhanakan ya. Ya. Jadi ya udah dijalani, dinikmati, diselesaikan dengan baik. Jadi tidak itu tadi tidak terbebani, karena orang kalau sudah jadi beban itu nanti belum apa-apa sudah. Gimana mau melangkah ya Bu? Iya betul. Nah ini setelah kemerdekaan ini dari tahun ke tahun sudah banyak muncul perempuan-perempuan, anak-anak muda yang jadi pemimpin, yang mempunyai inspirasi dan menjadi orang-orang hebat ya Bu ya. Ya, betul. Tapi tidak lepas juga banyak anak-anak muda perempuan yang ingin sebetulnya seperti mereka, tapi masih ragu ini Bu. Bagaimana untuk Ibu atau Ibu sampaikan untuk mereka apa yang harus dilakukan atau mendorong mereka biar mereka itu tidak ragu lagi? Alhamdulillah saya lihat di jajaran eksekutif ini, terutama di Jawa Tengah ya, saya bicara Jawa Tengah. Di eksekutif itu angka perempuan yang menduduki posisi di kepala daerah dan wakil kepala daerah itu semakin meningkat. Di periode pemilu 2024 kemarin itu ada 20 perempuan yang menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik bupati, wali kota ataupun wakil bupati, wakil wali kota, ada 20 orang. Ya. Kemudian di legislatif, kalau saya lihat di legislatif angkanya sih naiknya tidak signifikan ya. Tetap ya, meskipun kalau di provinsi itu saya lihat di Jawa Tengah itu sepertinya belum ada 30% sesuai dengan afirmasi ya, kuota keterwakilan perempuan, tetapi ini sudah mulai meningkat. Artinya ini saya sangat berharap menjadikan inspirasi dan motivasi untuk para perempuan, terutama perempuan muda begitu ya. Seperti tadi, jangan ragu gitu. Karena begini, segala keputusan atau segala lini kehidupan kita itu ditentukan oleh kebijakan politik. Dan seringkali kita mungkin mendengar yang paham perempuan ya perempuan. Itu salah satu yang mendorong saya. Ini kan kadang kecenderungan gini. Perempuan itu sekarang sudah lebih banyak yang memasuki posisi-posisi strategis. Mereka sudah banyak jadi pengusaha, terus kemudian pegang posisi-posisi penting gitu ya. Tetapi ketika mereka mau masuk di dunia politik, banyak yang ragu, banyak yang takut. Kenapa itu Bu? Ya, karena mereka masih terdistrak bahwa di politik itu kotor, politik itu gontok-gontokan, politik itu keras gitu. Sebetulnya? Ya, kalau saya itu memaknainya begini, mau dimanapun, kita mau bekerja dimanapun, di dunia pendidikan, di dunia usaha, kompetisi itu pasti ada. Dan itulah yang justru memacu adrenalin kita, men-challenge diri kita, memberikan tantangan buat kita. Ayo kita fair play aja gitu. Kita berkompetisi secara terbuka saja, berkompetisi secara fair saja begitu. Karena mau dimanapun ya kompetisi itu pasti akan selalu ada. Jadi apalagi di dunia politik begitu. Cuman ya memang ada yang ya sistem politik di kita sudah bagus sebenarnya. Demokrasi yang sedang kita bangun itu sudah cukup bagus, tetapi prakteknya memang yang itu kadang membuat banyak perempuan maju mundur gitu. Terutama misalnya kita tahu ya terkait dengan misalnya finansial, kan itu tetap membutuhkan ya dana-dana tadi gitu. Dana-dana. Ya. Nah, dan ini tentu akan menjadi tantangan buat kita sendiri. Terus bagaimana menyikapinya ya? Satu, tingkatkan kapasitas diri kita. Kalau kita punya kapasitas, kita punya kualitas, tentu orang akan melihat itu. Kemudian yang berikutnya, bisa kok kita dengan dengan cara misalnya kos sosial. Sosial kosnya kita
kita tingkatkan gitu. Jadi kita misalnya aktif di lingkungan masyarakat kita, itu juga tentu akan berbeda sekali dengan yang misalnya ujuk-ujuk datang tiba-tiba. Tentu kosnya akan jauh lebih mahal dibanding dengan yang sudah berbuat banyak untuk masyarakat. Ya. Bagus banget ini ya. Iya. Kalau seandainya bisa seperti ini semua ya Bu ya. Dan saya berharap akan semakin banyak perempuan yang berpikir begitu, gitu. Karena memang kalau tidak kita sendiri yang berjuang, ya karena gini, negara kan sebenarnya sudah mulai nih, sudah membuat sistem yang sudah bagus. Apalagi di Undang-Undang Pemilu itu partai politik itu nanti akan mendapatkan punishment jika tidak memenuhi kuota perempuan, kuota calon legislatif untuk perempuan. Iya, dari kemarin ya Bu ya sudah mulai berjalan. Iya, cuman ini nanti yang ke depan akan lebih tegas, kuat lagi, gitu, akan lebih tegas lagi. Dan ini tentu akan kita sambut baik. Dan saya melihat beberapa partai politik juga sudah mulai berbenah, gitu. Seperti yang saya kebetulan dari PKB gitu ya, itu sudah mensyaratkan untuk kepengurusannya minimal 30% perempuan, gitu. Nah, ini kan sekaligus harusnya menjadikan kita para perempuan, yuk kita ini sudah mulai dibukakan nih kerannya, bagaimana kita menyiapkan diri untuk masuk dan ikut berkompetisi di dalamnya. Peluang itu sudah ada, lebar. Ya sudah lebar, meskipun itu tadi dalam prakteknya tentu tidak 100% sesuai dengan apa yang tertuang di tadi yang sudah diberikan oleh pemerintah maupun partai-partai politik gitu. Seenggaknya nanti mendekati kali ya Bu? Iya, harusnya begitu. Ya. Baik Ibu, untuk Ibu kan dulu juga berkecimpung di organisasi ya sebelum menjadi wakil wali kota di pemerintahan ini. Iya. Nah, ini ada sedikit kontribusi apa untuk anak-anak muda atau ibu perempuan untuk memberikan yang terkecil aja untuk dia itu bisa melakukan atau bisa menjadi wanita yang tidak ragu memberikan kontribusi untuk pemerintah. Oh ya, begini, ini saya atau harapan untuk anak muda? Perempuan, anak muda, baik laki-laki atau perempuan. Oke. Begini, satu, tadi tingkatkan kapasitas diri. Kapasitas. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi anak muda dan perempuan yang kritis. Ya. Itu penting. Kritis dan peduli. Kritis tanpa peduli itu akan jauh berbeda. Bedanya? Iya, kritis itu kan hanya bisanya ngomong saja. Iya, mencela gitu. Tetapi ketika kritis dan peduli, dia tentu akan berusaha juga memberikan masukan, kemudian solusi begitu. Dan saya meskipun saya sebagai pemerintah, saya tuh lebih suka dengan masyarakat atau apalagi anak muda yang kritis. Karena menurut saya di sebuah negara yang demokrasi gitu ya, itu pemerintah memang perlu penyeimbang, balancing. Jadi pemerintah yang baik, yang di situ ada masyarakat yang berpartisipasi aktif dan kritis, nanti insya Allah pemerintahannya, negaranya itu akan bagus. Gitu. Karena ya masyarakat yang kritis itu agar pemerintah tentu tidak, dalam tanda kutip, tidak tidur. Gitu. Dan tentu saja akan, oh ya saya sebagai reminder juga. Gitu. Tetapi tentu saja cara-caranya harus dengan yang baik. Santun. Ya, cara yang baik menurut saya. Tidak, ya maksudnya itu kita tahulah negara kita itu kan negara yang punya aturan, punya standar, punya norma, punya nilai gitu ya. Yang bagaimana dan kita yakin kok pemerintah, terutama misalnya pemerintah Kota Tegal juga terbuka. Kita punya kanal-kanal, banyak kanal kanal aduan maupun kanal informasi yang bisa diakses 24 jam dan seluruh masyarakat gitu. Terbuka ya Bu? Terbuka. Kemudian lagi yang berikutnya adalah menurut saya, ayo untuk anak muda dan para perempuan mulai peduli dengan isu-isu yang ada di sekitar kita. Misalnya untuk para perempuan, isu kekerasan. Ya. Isu-isu tentang perempuan itu kan masih sebagian besar terkait dengan kekerasan. Kemudian pernikahan anak. Pernikahan anak itu masih banyak gitu. Kemudian isu tentang narkoba. Saya pernah berkunjung ke lapas
Lapas Lawi. Lapas di Kota Tegal, lapas lapas wanita. Di situ 80% warga binaan, sebutannya kan warga binaan ya sekarang. Itu karena kasus narkoba. Perempuan, Bu. Kasus narkoba, dan dia memang pelaku tetapi sesungguhnya korban. Banyak. Gimana ini? Bingung. Ya, pelaku tapi korban. Iya. Sepertinya pelaku karena dia ditahan itu kan karena pelaku. Ya. Misalnya kedapatan dia membawa, menyimpan atau mengedarkan narkoba. Ya. Tapi sesungguhnya dia korban. Dari sekian itu yang saya tanya, dia itu menyampaikan kalau saya mendapatkan itu dari orang terdekat saya. Ada yang dari suaminya, ada yang dari pacarnya, atau dari temennya. Kasihan kan? Tetapi ketika ketangkap, kan hukum kan ya black and white ya. Yang ketika ketangkap yang pegang kamu, berarti yang kamu yang sebagai pelakunya kan begitu, tersangkanya gitu. Yang kemudian sementara sebenarnya dia itu kadang ada yang dititipi, ada yang dia itu tidak tahu bahwa itu narkoba. Nah, maksud saya ini loh, ayo anak-anak muda dan para perempuan, masalah-masalah yang ada di sekitar kita tuh banyak. Dan kami pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendirian. Ayo kita bareng-bareng. Kalau semuanya bekerja, saya yakin ini akan lebih cepat selesai. Kemudian isu-isu lingkungan yang ada di sekitar kita itu juga akan bagus dan baik kalau terus begini. Jangan terus lantas bilang terus pemerintah tugasnya apa kalau kita anak-anak semua diserahkan kepada kita, ya kita bareng-bareng gitu. Kita sesuai dengan peran masing-masing gitu. Karena itu tadi pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Tanggung jawab bersama. Iya, tanggung jawab bersama-sama. Dan tentu kalau itu yang melakukan anak muda itu sebagai bentuk latihan gitu ya. Karena saya yakin ya banyak pemimpin kita yang sekarang duduk menjadi pemimpin itu tentu ketika masa mudanya juga mereka juga terlatih seperti itu. Misalnya kayak saya itu dulu senang sekali untuk kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, kegiatan lingkungan, kemudian kegiatan pendampingan di masyarakat, pendampingan korban kekerasan, itu sudah saya lakukan sejak saya masih remaja gitu. Dan sampai sekarang. Artinya yaitu akhirnya kita kan membentuk mental kita, membentuk empati kita, membentuk bagaimana kita melakukan pelayanan kepada masyarakat. Berbeda ketika seorang pemimpin yang background-nya mereka pernah menjadi aktivis. Biasanya kan 24 jam kan bisa dihubungi, 24 jam bisa masyarakat mau mengeluh ya bisa menanggapi, memberikan respon. Misalnya malam-malam dihubungi, Bu ini ada warga yang misalnya sedang sakit dan butuh pertolongan segera, sementara mungkin BPJS tidak aktif, harus bagaimana, kan seperti itu. Ya kalau sudah terbiasa dari muda dia aktif di masyarakat itu nanti akan berbeda. Ada perbedaan. Nah, ini Ibu menyinggung tentang narkoba nih Bu ya, yang lagi marak sekali ini kan peredaran obat-obatan itu baik perempuan atau laki-laki, terutama anak muda itu dijual di warung-warung kan dengan harga yang murah, terjangkau lagi Bu. Nah ini anak-anak muda buat Ibu itu mereka kan masa depannya bangsa Bu. Coba rasanya gimana Ibu melihat hal seperti ini? Ya ini tentu memprihatinkan kita. Makanya di Kota Tegal sendiri kita sering berkoordinasi dan bekerja sama dengan BNN untuk melakukan berbagai upaya, terutama upaya pencegahan. Kalau di kita kan bisa melakukannya pencegahan, kemudian penindakan juga gitu ya. Karena kami juga berharap ini dukungan dari para orang tua. Tidak hanya di anak muda, bahkan di anak-anak kecil, anak siswa. Di Kota Tegal itu siswa SMP, SMA, ada yang kena. Modus operandinya itu para, kita bisa menyebutnya pengedar atau gembong gitu ya. Mereka itu dengan tadi menjualnya
ilegal. Legal. Pasti ilegal ya, kan nggak mungkin kalau legal gitu. Terus kemudian awalnya modus operandinya diberikan gratis. Oh, Bu, gratis dulu. Gratis dulu. Kemudian ketika si anak tersebut atau si korbannya itu sudah kecanduan, tentu mereka kan akan mencari. Dan berusaha untuk. Dan saya pernah bertemu dengan anak-anak itu. Gimana, Bu? Ya, saya hanya bisa nangis ya. Maksudnya, ya Allah, ternyata ini anak-anak. Apalagi sebagai seorang ibu ya, Bu. Iya. Mereka bisa, tapi kan mereka masih bisa, ya artinya alhamdulillahnya sudah kedetek agak awal gitu ya. Iya. Meskipun sebenarnya itu hal itu semoga tidak terjadi di anak-anak yang lain gitu. Maka ini juga perlu peran orang tua. Itu kan banyak yang namanya warung Aceh. Warung Aceh. Warung Aceh istilahnya ya. Nah, warung Aceh itu, jadi ini saya juga berharap masyarakat juga waspada. Orang tua juga masyarakat waspada. Ada yang dinamakan warung Aceh itu warung eplek-eplek. Aduh, eplek itu apa ya? Dia di pinggir jalan, terus warungnya sederhana. Kadang ada yang kamuflasenya jual sembako atau jual rokok, jual makanan ringan, tetapi ternyata di dalamnya itu ada jual obat-obat keras yang harusnya harus dengan resep dokter. Iya. Tapi itu dijual bebas dan itu bisa bikin fly. Ya, tramadol dan dol-dol yang lain itu. Iya. Nah, itu kita harus waspada. Dan saya melihat kemarin ada di Kota Tegal dan di Kabupaten Tegal itu juga ada yang kemudian masyarakatnya itu merazia. Dan saya senang dengan masyarakat seperti ini. Makanya tadi saya sampaikan, sebagai masyarakat itu juga harus ikut berpartisipasi, aktif, ikut kritis dan peduli dengan lingkungan. Misalnya di tempat kita ada yang mencurigakan, udah laporkan saja pada Pak RT, kemudian dengan masyarakat, dan itu bagus sekali menurut saya. Ya, artinya ya kalau bisa dikomunikasikan dengan aparat setempat, dengan Babin gitu ya, kemudian sama-sama ke sana. Dan saya pikir kalau semua bergerak, ya itu nanti peredaran gelap narkoba itu bisa kita tekan. Dan kalau bisa sih ya kita sih harapannya adalah Tegal baik kota atau kabupaten bebas narkoba. Ya, karena ini dampaknya itu sangat luar biasa. Prihatin banget, Bu. Apalagi kami sebagai orang tua punya anak. Perlu perlindungan. Baik, Ibu, untuk masalah kembali ke Hari Kemerdekaan, Bu, ya. Kalau dulu kan pahlawan berjuang dengan mengangkat senjata gitu. Nah, sekarang perjuangan apa yang harus diberikan kepada negara bagi masyarakat atau warga negara Indonesia? Berjuanglah sesuai dengan kapasitas dan peran kita masing-masing. Ya. Artinya, misalnya saya sebagai wakil wali kota, maka saya harus menjalankan fungsi dan peran serta kewenangan saya sebagai wakil wali kota. Misalnya masyarakat ada yang saya UMKM, Bu, bikin produk yang berkualitas, ya kalau bisa kemudian bisa mendunia, ya kan? Misalnya saya batik, Bu, bisa pengusaha batik bikin batik yang bagus, yang berkualitas, yang bisa diekspor. Nah, ini kan bisa membawa nama Indonesia. Iya kan. Kemudian atau misalnya saya hanya ibu rumah tangga, ya jadilah ibu rumah tangga yang baik, mendidik anak-anak itu mulia kok. Menurut saya kontribusinya nggak kelihatan tapi itu nyata itu. Iya. Dan mulai dari sekarang kita harus mengubah mindset itu. Ibu rumah tangga kontribusinya harus kita perlihatkan. Harus kita hitung juga bahwa ibu rumah tangga itu jangan dianggap tidak bekerja, justru mereka bekerjanya lebih besar. Didiklah anak-anak menjadi anak-anak yang bagus, yang cerdas, yang berakhlak mulia, yang berprestasi. Baik, Ibu, untuk kemerdekaan kembali ini, Bu, ya, bahwa kemerdekaan ini kan dirayakan oleh banyak warga negara Indonesia. Diinginkan tidak hanya sebuah seremonial saja untuk kita merayakan. Harusnya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Ibu, bagaimana untuk mewujudkan itu, Bu? Begini, merayakan kemerdekaan itu jangan hanya seremonial di bulan Agustus. Itu gongnya. Tetapi
Ayo kita merayakannya setiap bulan, setiap hari dengan cara memerdekakan diri sendiri dan memerdekakan orang lain. Memerdekakan diri sendiri apa? Ya itu tadi, misalnya kita menjadi pribadi yang baik, yang kita bisa menentukan apa yang akan menjadi tujuan hidup kita, mimpi-mimpi kita, merealisasikannya. Kemudian memerdekakan orang lain, ya jangan melanggar hak orang lain, jangan menjatuhkan orang lain, jangan menyakiti orang lain, jangan merugikan orang lain. Menurut saya di antaranya. Iya. Kalau apalagi untuk perempuan ya, ini kalau konteksnya bicara tentang perempuan, ya menurut saya jadilah perempuan merdeka yang terdidik. Tadi perempuan itu harus berilmu. Ya, itu karena ya itu kunci menurut saya. Berilmu itu tidak harus di sekolah-sekolah formal. Kita punya, apalagi sekarang era digital ya, kita bisa mendapatkan ilmu dari mana saja. Gadget kita bisa belajar dari situ. Gitu. Meningkatkan kapasitas diri, kualitas diri itu bisa dari situ. Belajar bahasa aja kan kita bisa dari gadget. Terus kemudian misalnya kita bisa menambah penghasilan kita bisa juga misalnya tadi yang saya sebutkan UMKM, bisa dengan berjualan online itu kan juga bisa kita dapatkan. Apalagi tantangan ke depan itu tidak mudah. Tentu ketika kita menyiapkan diri kita, meningkatkan kapasitas diri kita, mau tantangan seberat apapun bisa kita hadapi dengan baik. Baik, kembali ini Bu untuk masalah kemerdekaan. Pesan Ibu untuk dapat menginspirasi semua perempuan, ibu, anak, dan bahkan masyarakat di hari kemerdekaan ini. Untuk menjadi seorang perempuan itu tidak mudah. Karena tadi hegemoni patriarki itu masih sangat kita rasakan. Belum lagi misogini. Ya. Apa itu Bu? Masyarakat belum tahu ini. Misogini belum tahu ya. Jadi misogini itu adalah kita itu kadang gampang menghakimi perempuan yang berbeda dengan kita. Misalnya ada perempuan yang memutuskan untuk sesar. Kadang orang kan perempuan itu kan gini, sesar, padahal sebenarnya kan lebih bagus sesar, lebih bagus normal daripada sesar. Itu kita nggak boleh. Itu namanya misogini. Gitu. Kemudian misalnya ada perempuan yang memutuskan untuk tidak menikah. Ya. Ada kan kemudian kita menghujat atau menghakimi. Itu tidak boleh kita lakukan. Ya. Kemudian tantangan lagi adalah misalnya stigma, labeling terhadap perempuan. Ya. Perempuan itu katanya baper, ya mudah baper. Itu nggak benar. Gitu. Bahwa perempuan itu sama laki-laki sebenarnya sama kok. Bahwa kalau punya pesan iya, tetapi sebenarnya kita itu sama, punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama. Kemudian apalagi double burden, beban ganda. Beban ganda. Ya. Misalnya perempuan itu jadi ini jangan normalisasi double burden gitu. Jadi jangan normalisasi beban ganda. Misalnya perempuan dia semua urusan domestik itu adalah tanggung jawab perempuan. Itu dibebankan kepada perempuan. Misalnya peran domestik kayak di rumah, ngurusi anak, ngurusi pekerjaan rumah itu semua diberikan kepada perempuan. Yang laki-laki bapaknya? Yang laki-laki bapaknya pulang kerja nyantai-nyantai. Sementara sebenarnya perempuan, misalnya ya katakanlah seorang perempuan pekerja, dia bekerja di luar, kemudian dia sampai rumah juga harus mengurusi urusan domestik. Nah, ini yang jangan kita normalisasi bahwa di rumah dengan di luar itu ya kita harus berbagi dengan misalnya yang suami istri ya berpartner dengan suami istri, berbagi peran dengan di rumah pun juga. Makanya saya juga berharap untuk para ibu-ibu, ayo mulai dari sekarang anak-anak yang laki-laki juga dididik untuk bisa juga pegang pekerjaan rumah gitu. Pekerjaan rumah itu ya harus diselesaikan bersama-sama. Nah, dengan tantangan-tantangan dari luar yang seperti itu, belum lagi labeling ya, misalnya bahwa perempuan yang keluar malam itu nggak baik, itu juga harus mulai kita tanggalkan.
bahwa siapa tahu dia memang bekerja shift malam gitu ya. Iya. Terus kemudian perempuan yang hanya fokus ke karir itu nggak bagus ya. Itu kan keputusan yang harus sama-sama kita hormati. Maka dengan menghadapi tantangan yang sedemikian besar, belum lagi kadang kita itu kan ini ada kadang perempuan itu kan mengalami ketidakpercayaan diri, bahwa merasa bahwa saya itu takut untuk melangkah. Nah, ini yang harus kita harus kita atasi gitu. Sehingga untuk itu maka menurut saya perempuan itu satu, dia harus tadi berilmu, harus terdidik. Kemudian agar dia bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas dia. Kemudian yang berikutnya, perempuan itu harus sehat dan bahagia. Itu syarat mutlak. Karena kesehatan itu tidak hanya sehat fisik tapi sehat mental. Karena kan isu mental health itu kan sedang marak. Kadang kesehatan mental tidak diperhatikan. Apalagi perempuan itu kan cenderung menyimpan ini mbak-mbak yang ada di depan saya ini. Mereka tuh sebenarnya kadang capek, lelah, tapi nggak berani ngomong gitu. Ya, mulai dari sekarang jangan seperti itu. Harus diungkapkan. Cari partner untuk bicara. Karena itu nggak bagus untuk mental kita. Partnernya itu harus suami atau ya bisa bestingnya, bisa ya sahabatnya, dengan orang tuanya. Itu menurut saya penting itu. Jadi tadi perempuan harus berilmu, terdidik, kemudian dia harus sehat dan bahagia, kemudian dia harus berani. Jadi harus keberanian ini kan disupport dari lingkungan keluarga. Supporting system bagi perempuan itu penting. Supporting system itu bisa dari keluarga, misalnya dari suaminya, dari orang tuanya, dari saudara-saudaranya, dari sahabat-sahabatnya, dari lingkungannya, atau dari sesama perempuan. Woman support woman itu juga penting untuk kita gaungkan gitu. Kemudian menurut saya lagi kita juga harus tadi aktif di masyarakat. Meski tingkat keaktifan ini kan tergantung masing-masing ya, kan ada orang yang mungkin dia pribadinya katanya dia introvert, itu kan nggak bisa kemudian kita tuntut untuk selalu aktif, itu nggak bisa. Tetapi menurut saya ya aktif, peduli, kritis itu perlu untuk perempuan. Dan yang paling penting lagi produktif. Dan yang terakhir dekat dengan Allah. Itu penting. Ya, karena kita dekat secara spiritual, kita dekat dengan Tuhan, dengan Allah, itu akan menjadi penguat untuk diri kita. Tentu kita harus berakhlak, akhlakul karimah tadi. Ya. Baik, udah Ibu, ada lagi? Iya. Satu atau dua kata saja Bu, untuk semangat mereka semuanya di Hari Kemerdekaan ini, terutama perempuan, ibu, anak, pendidikan, dan masyarakat. Ya, untuk seluruh perempuan yang ada di Kota Tegal, di Kabupaten Tegal maupun seluruh Indonesia, ayo kita bersama-sama memerdekakan diri dari kebodohan, keterbelakangan, tekanan, dan diskriminasi atau stigma yang labeling dan tindakan-tindakan kekerasan yang lain-lain. Kemudian ayo kita merdekakan diri dengan berbuat yang terbaik, melakukan yang terbaik sesuai dengan peran kita saat ini. Kalau kita menjadi ibu, jadi ibu yang luar biasa untuk anak-anak kita, menjadi istri yang baik untuk pasangan kita. Kemudian ketika kita menjadi peran kita di tempat, misalnya kita menjadi pekerja, lakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menjadi apapun, misalnya kita menjadi pengusaha, ya jadi pengusaha yang baik. Tentu saja ini kembalinya untuk diri kita, untuk lingkungan kita, dan untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banget atas perbincangan. Sampai ketemu lagi. Hari ini yang penuh inspirasi, penuh semangat, penuh edukasi ya Bu ya. Terima kasih sama-sama atas kedatangannya sekali lagi untuk hadir di podcast Rafia TV. Sama-sama. Sukses selalu untuk Rafia TV. Keren loh.
Ada sebuah komunitas yang Rapia itu kan relawan peduli pendidikan perempuan dan anak. Perempuan, ibu, dan anak. Ya. Berarti relawan peduli pendidikan perempuan, ibu, dan anak. Ketuanya ternyata laki-laki. Luar biasa. Ya. Semoga bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk pendidikan perempuan, ibu, dan anak. Yuk kita bersama-sama bersinergi. Ya, terima kasih. Merdeka, Bu. Merdeka. Baik, pemirsa, demikian tadi perbincangan kita bersama Ibu Wakil Wali Kota Tegal dengan Ibu Hajah Taksiatul Mutmainah SKM Mkes ya pada hari ini tentang semangat perjuangan yang terus hidup melalui sosok perempuan inspiratif. Mudah-mudahan pertemuan dan perbincangan hari ini dapat menginspirasi, dapat menambah semangat semua masyarakat dimanapun berada di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini di tahun 2026. Sampai ketemu lagi, saya V, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapia Tegal, perempuan cerdas, anak hebat, masyarakat berdaya. Rapia TV, perempuan cerdas, anak hebat, masyarakat berdaya.